Selamat malam buat kita saudara yang kasih dalam Tuhan. Semoga kita semua sehat-sehat dan hidup kita semua terberkati olehnya. Malam ini adalah malam permintaan doa, malam yang khusus. Oleh sebab itu saya rindu supaya kita semuanya boleh dengan hati yang tulus mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kita akan mengadakan doa. Apa yang perlu kita doakan boleh kita sampaikan di mana kita berada di hati kita dengan mengikuti yang saya sampaikan juga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Engkau sudah memberkati kami setengah minggu lamanya. Kami saat ini mengasingkan diri dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, bahkan di tempat kami bekerja, untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya firman-Mu yang dibentangkan bagi kami pada malam ini dapat mengambil tempat di hati kami, dan berkati hamba-Mu layakkan untuk berbicara mewakili Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pekabaran yang saya mau bawakan pada malam hari ini adalah kebutuhan utama yang paling menguntungkan manusia di saat ini, yaitu percaya kepada Allah. Saudaraku yang kasih, ada banyak kebutuhan kita secara pribadi, secara jasmani, secara sosial, secara intelek. Kita membutuhkan ada banyak hal dalam berbagai bidang, dalam berbagai aspek kehidupan ini. Tapi ada satu kebutuhan yang paling utama dan paling menguntungkan, ialah percaya kepada Allah. Saya mau menerangkan sedikit mengenai kealahan ini. Oleh karena apa, saudara-saudaraku? Ada banyak orang di atas dunia ini sampai terjadi pencobaan, terjadi kesusahan, terjadi malapetaka melanda dunia ini, tapi tetap tidak percaya kepada Tuhan. Padahal kebutuhan kita sekarang adalah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang empunya, disebutkan di sini salah satu adalah Kejadian 1 ayat 1, bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Mazmur 24 ayat 1, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang memiliki segala-galanya yang ada di atas dunia ini. Allah yang kita percaya ini adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain, saudara-saudara, yang berkuasa di atas dunia ini. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 firman Tuhan katakan, Aku adalah Aku. Ulangan 32 ayat 39 bagian yang pertama dikatakan, Aku adalah Aku, lihat sekarang bahwa Aku adalah Dia dan tidak ada Allah lain kecuali Aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang kita percaya yang sekarang ini adalah Allah yang berwewenang di dalam kehidupan manusia. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 39 dikatakan, Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku yang telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Saudaraku, bukankah ini harus menjadi kebutuhan saudara dan saya saat ini? Oleh karena di genggaman Tuhanlah ada hidup kita. Di tangan Tuhanlah ada masa depan kita. Itulah sebabnya kebutuhan dunia yang paling utama sekarang adalah bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Allah adalah pemberi yang menyiapkan segala sesuatu, yang memberikan kepada embun dari langit dan tanah-tanah yang gemuk di atas bumi, serta gandum dan anggur. Kejadian 27 ayat 28. Allah lah yang sesungguhnya yang maha kuasa, yang telah memberikan kepada kita kuasa untuk bisa beranak cucu. Dan janji Tuhan pertama, berkat Tuhan yang pertama waktu manusia diciptakan,
beranak cuculah kamu, penuhilah bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak. Itulah Allah kita, saudara. Dan Allah kita adalah Allah yang menuliskan dengan jarinya sendiri 2 loh batu yang diterima oleh Musa di atas Bukit Sinai. Itulah Allah yang kita butuhkan. Dan kalau kita memiliki Allah yang seperti ini, itulah yang menguntungkan saudara di saat-saat ini. Saudaraku yang kasih, Allah kita adalah Allah yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tetapi jangan lupa, Dia adalah juga Allah yang cemburuan. Tuhan tidak mau dimadu, saudara. Kalau kita percaya sama Tuhan, tetap sama Tuhan. Jangan ada lagi Allah lain. Sama seperti saya sudah berkeluarga, sudah punya istri. Saya tidak mau kalau istri saya bermain hati dengan hati yang lain. Demikian Tuhan, Dia tidak mau hati kita ini diambil oleh yang lain. Dia mau hati kita ini adalah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dan bila mana itu kita lakukan, maka berkat itu akan menjadi bagian saudara. Keluaran 34 ayat 14. Allah kita adalah Allah yang abadi, kekal selama-lamanya. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 Samuel 2 ayat 3 katakan, jangan kamu selalu berkata sombong. Jangan keluar caci maki dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi saudaraku, Allah kita tahu seandainya saudara bersembunyi di bawah bumi ini, mau di hutan, mau di mana, orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Sekarang aja dengan kehebatan teknologi saudara bisa dipantau orang dari satelit di mana berada. Sekarang dari HP, dari handphone kita bisa melihat mengawasi di mana anggota keluarga kita kalau kita mempunyai aplikasinya. Apalagi Tuhan kita, saudara. Allah kita Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kebutuhanmu, Dia tahu kesusahanmu, dan Dia tahu segala keperluan kita, dan Dia mau untuk menjadi sahabat menolong kita. Itulah Allah kita. Allah yang kita miliki adalah Allah yang kudus, tidak boleh bermain-main, saudara-saudara. Dia bukan Allah yang bisa dipermainkan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Tempat perlindungan, Mazmur 68 ayat 21. Allah itu bagi kita Allah yang menyelamatkan. Memberi keluputan dari maut. Sekarang ini sedang ada maut yang menghancurkan masa depan manusia, menghancurkan ekonomi, menghancurkan pekerjaan, menghancurkan semua yang ada di dunia ini, bahkan nyawa sekalipun. Dan kebutuhan saudara dan saya sekarang yang paling menguntungkan saat ini adalah saudara akan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Dia menyelamatkan. Dia tempat perlindungan. Dia yang meluputkan engkau dari maut. Mengapa kita harus menerima Allah itu dalam hidup kita, saudara? Menjadi kebutuhan utama yang paling menguntungkan manusia di zaman sekarang ini. Mazmur 68 ayat yang ke-6 katakan, Allah itu bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ada banyak di dunia ini yatim piatu, ditinggalkan ayahnya dan ibunya. Saudaraku yang kasih, Allah lah kebutuhanmu saat ini. Ada banyak janda-janda sekarang ini di atas dunia ditinggalkan oleh suami oleh karena kematian. Saudaraku, saat ini Allah adalah kebutuhanmu. Oleh karena Allah akan melindungi engkau. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang kita butuhkan saat ini adalah Yesus Kristus. Mengapa, saudara-saudara?
Yesus adalah firman. Yesus yang adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah kebutuhan saudara dan saya saat ini. Yang paling utama karena di dalam Yesus ada kehidupan. Yesus adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang pernah terjadi di atas dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebutuhan dunia sebenarnya sekarang ini adalah kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Yesus adalah terang dan kehidupan. Yesuslah yang menghapus dosa dunia ini. Yohanes 1 ayat 29. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Dia rela dicabik-cabik, dia rela dipakukan, dia rela dihina, dia rela disalibkan. Karena dia mencintai saudara dan saya. Dan itulah sebenarnya kebutuhan yang utama pada zaman ini. Menerima Yesus agar saudara bisa diselamatkan. Yesus adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kenapa saudaraku? Di tangan Yesus sudah diberikan kuasa. Baik yang ada di dunia ini maupun yang ada di surga. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 firman Tuhan. Kepadaku telah diberikan kuasa di dunia maupun di surga, oleh sebab itu pergilah, beritakan Injil. Saudaraku yang kasih, kebutuhanmu hari ini, kebutuhan saya adalah menerima Yesus, menerima firman ini. Karena ini adalah keselamatan bagimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah kita tidak rugi bila mana kita tidak menerima Dia? Oh, engkau sangat rugi. Yesus adalah tabib. Sekarang ini saudara-saudaraku banyak yang sakit. Dan mereka bukan hanya sakit, tetapi hidup mereka di ujung tanduk. Di batas kehidupan mendekati kepada kematian. Siapa yang kau butuhkan hari ini? Saudaraku, kebutuhanmu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Di dalam Lukas 9 ayat 11, akan tetapi orang banyak dikatakan di sini. Lukas pasal yang ke-9. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rindu hati kita dibukakan malam hari ini. Pada saat ini mendengarkan suara Tuhan. Karena kita membutuhkan kesembuhan, kita membutuhkan berkat. Dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Sekarang saudara dimanapun berada saat ini, yang sempat mendengarkan firman Tuhan ini, engkau di rumah sakit, engkau di rumah sedang sakit, terpapar saudara-saudara, datang kepada Yesus. Inilah kebutuhanmu saat ini, yang paling menguntungkan agar engkau disembuhkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita? Karena Yesus adalah imam besar yang akan membela saudara di hadapan Bapa. Kita ini tidak ada saudaranya kelayakan kita untuk diselamatkan. Tetapi karena begitu mengasihi Allah kita, karena begitu mengasihi Yesus itu bagi kita, Dia rela mati, dan orang yang percaya kepadanya, Dia akan bela di depan Bapa dengan darahnya sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan terkemudian. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Yesus sendiri memberikan ajaran. Dan dia mengatakan, kalau orang jahat tahu memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga, maka mintalah engkau akan diberi, ketuklah pintu akan dibukakan kepadamu, ya, dan carilah maka engkau akan mendapat. Saudara-saudaraku, itulah kebutuhan kita saat ini. Dan bukan hanya itu, saudara-saudaraku. Ada oknum kealahan yang lain yang saudara butuhkan saat ini. Ialah Roh Kudus. Kenapa saudara-saudara? Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang mengisafkan dunia ini dari segala dosa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudaraku yang kasih, kita ini manusia berdosa. Dan Roh Kudus selalu datang. Firman ini sekarang disampaikan, dibentangkan bagi kita. Roh Kudus bekerja di hati saudara agar kita boleh terhibur, ya, karena dia adalah penghibur, mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu mengingatkan manusia. Yohanes 14 ayat 26. Ya, apa dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudaraku kasih, setiap hari Roh bekerja di atas dunia ini sekarang. Mengingatkan saudara dan saya, itu adalah kebutuhan utama kita sekarang ini. Dan kalau saudara terima itu, maka engkau akan beruntung. Oleh karena dia akan mengingatkan saudara. Ingat saudara, Roh Kudus tidak bisa didustai. Dalam pengalaman di dalam Kisah pasal 5, pada waktu ada suami istri yang sudah bernasar untuk menjual harta mereka. Tetapi setelah harganya mereka lihat bagus, tergiur mereka, tergoda untuk tidak melaksanakan nasar itu. Saudaraku, hati-hati. Pada waktu itu dalam ayat yang ketiga dan 4, maka datang firman Tuhan, mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Karena kamu bukan hanya mendustai Roh Kudus, tapi kamu sudah mendustai Allah. Saudara-saudara, apa yang saudara nasarkan kepada Tuhan, jangan pernah saudara langgar. Dan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan saudara, dari hasil pendapatan saudara, jangan pernah saudara ambil itu. Jangan pernah saudara tahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan yang memberikan hidup. Roh Kudus akan tetap datang untuk mengingatkan saudara. Roh Kudus akan mengilhami kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan ini bisa terjadi, kita baca hari ini, oleh karena pertolongan Roh Kudus. Mengilhami para rasul, baik nabi dalam menuliskan firman ini. Roh Kuduslah yang menolong saudara dan saya untuk meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu apa dikatakan, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita membutuhkan teman sekarang ini yang menolong kita di saat kita galau, di saat kita susah, di saat kita sedang putus asa. Kita membutuhkan Roh Kudus. Itulah sebenarnya kebutuhan kita yang utama yang menguntungkan pada zaman ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus dalam 1 Korintus 2 ayat 10, Roh Kudus Maha Tahu. Dikatakan begini, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu,
bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudaraku, coba lihat sini. Saudara-saudara, Allah Maha tahu. Roh Kudus Maha tahu. Dia menyelidiki hati. Bahkan dikatakan yang ada di dalam diri Allah sendiri dia tahu. Jadi saudara-saudara, jangan pernah lawan Roh Kudus. Jangan pernah hujat Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita enggak peduli dengan firman. Kita enggak peduli dengan nasihat. Kita tidak peduli dengan bisikan roh. Berulang-ulang saudara melakukan itu, maka roh akan meninggalkan engkau karena engkau mendukakan dia. Dan di dalam Matius 12 ayat 31 serta Efesus 4 ayat 30 katakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dan dikatakan di sini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, undangan pada malam hari ini kepada kita. Di dalam tulisan inspirasi, Step to Christ halaman 105. Dikatakan begini, Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup atas mana iman kita dibangunkan. Namun Allah tidak pernah menghapus kemungkinan adanya keraguan. Saudara-saudara perhatikan ini. Allah tidak menghapus keraguan, saudara. Iman kita harus berdiri di atas bukti, bukan pertunjukan. Mereka yang meragukan akan memiliki kesempatan, sementara mereka yang benar-benar rindu untuk mengetahui kebenaran akan menemukan banyak bukti atas mana iman mereka akan dibangun. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini, kita tidak dapat menunggu bujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih baik, atau temperamen yang suci. Maksudnya saudara, jangan tunggu dulu saya suci, tunggu saya sudah bagus atau lain sebagainya. Tidak. Kita sendiri tidak dapat melakukan apapun. Bagaimana supaya berhasil? Di dalam Step to Christ halaman 30 dikatakan, kita harus datang kepada Kristus sebagaimana kita ada. Saudara-saudara, malam hari ini, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berseluruh kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Dalam situasi apapun kita membutuhkan Tuhan, saudara. Kita ini hanya debu tanah. Kalau Tuhan melihat kita dari kejauhan dari tahtanya, mungkin kita ini hanya setitik noda, bahkan lebih kecil dari itu. Begitulah besarnya kasih karunia Tuhan menghargai saudara dan saya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung dari murka Tuhan. Jefanya 2 ayat 3. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Itu sebabnya saya ingatkan saudaraku, apalagi di zaman wabah ini. Jangan mementingkan diri. Jangan engkau berbahagia hanya hidup sendiri dengan sukacita. Bagikan sukacitamu kepada orang lain. Jangan engkau sendiri bisa kenyang dan puas. Ingat masih banyak orang yang berkesusahan di sekitarmu. Mari kita berikan apa yang bisa kita lakukan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Kiranya melalui firman malam hari ini, kita dikuatkan. Kebutuhan
utama yang paling menguntungkan saat ini bagi saudara dan saya. Cari Tuhan, kenal Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Terimalah Allah dalam hidupmu. Dan Yesus segera datang. Yesus katakan, aku segera datang. Dan berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab nubuat ini. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Karena kebutuhan kami yang utama saat ini, yang menguntungkan hidup kami adalah hidup di dalam Tuhan. Menerima Allah, mencari Engkau selagi ada kesempatan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang selalu mengingatkan ini ya Tuhan, boleh bertata di dalam hidup kami, bertata di hati kami. Segala keangkuhan, segala kesombongan, segala ego yang bergejolak dalam hidup kami, Tuhan buang ya Bapa, gantikan dengan kerendahan hati. Berkati kami semua umat-Mu dimanapun mereka berada, berkati hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.